أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقتلوا ويصلبوا أو تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam satu hadis, kata Nabi, siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya hingga ia menurunkannya kembali, walaupun dia saudara sebapak ataupun seibu. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man hamala alaina as-silah falaysa minna. Barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami, maka mereka bukanlah daripada golongan kami, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqifanna ahadukum mawqifan yuqtalu fihi rajulun zulman fa innal la'nata tanzilu ala man hadara lam yada'hu anhu. Janganlah seseorang di antara kalian hanya berdiam diri saja di suatu tempat di mana di tempat tersebut ada saudara-saudara kita yang sedang dizalimi secara sewenang-wenang. Maka kita hanya berdiam diri menyaksikan, tidaklah mereka mendapatkan apapun atau mereka tidak berusaha mencegahnya kecuali mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Kata Allah, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah disalib. Kemudian dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan di tempat kediaman, yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka. Maka sesungguhnya bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat yang kita bacakan dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ada perbuatan-perbuatan yang memang selalu dilakukan oleh manusia. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat perbuatan-perbuatan ini sangat marak di tengah umat manusia dan masyarakat. Apa perbuatan tersebut? Perbuatan tersebut adalah premanisme. Perbuatan premanisme ini adalah perbuatan kezaliman yang sangat diancam oleh Allah dan Rasulnya atas para pelaku.
Bahkan akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan premanisme ini hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang bertujuan untuk kepentingan golongan, ada yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, ada yang bertujuan untuk menyiksa dan lain sebagainya. Sehingga perbuatan ini dengan apapun tujuannya diancam oleh Allah dan Rasulnya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu qabla an yakuna dinar wala dirham." Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap orang di antara umat muslim, siapapun mereka yang berusaha melakukan atau menyakiti hati siapapun dari kalangan orang-orang muslim dan mukmin, maka datanglah kepada mereka untuk secepat mungkin dimintai kehalalan sebelum nanti dinar dan dirham tak lagi berlaku. Apa maksudnya? Sebelum datangnya hari kiamat. Karena ketika hari kiamat sudah datang, tak bermanfaat lagi maaf dari seorang hamba terhadap hamba atas kezaliman yang dia buat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan ini bukanlah perbuatan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi mengatakan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami, bukan daripada golongan kami. Barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudara kami, kepada keluarga kami, kepada masyarakat kami, kepada umat kami, kata baginda Nabi, bukan daripada golongan kami. Apa maksudnya? Falaysa minna, kata Nabi. Yang pertama, para ulama hadis mengatakan laisa minna itu artinya yang pertama orang kafir. Yang kedua orang muslim tapi tak diakui oleh baginda Nabi. Kalau orang kafir tidak diakui, itu karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada orang muslim yang tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Salah satu di antaranya adalah yang melakukan perbuatan kezaliman sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tujuan daripada diciptakan premanisme? Adakah manfaat yang besar daripada diciptakannya premanisme selain daripada kerusakan? Allah kata dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Bumi ini sudah cukup Allah buat dengan sesempurna mungkin. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan air, angin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua. Allah berikan untuk umat manusia agar manusia mampu memanfaatkan dan menikmatinya. Bukan malah sebaliknya melakukan kerusakan. Tak salah ketika malaikat berkata kepada Allah dalam komunikasi mereka, "Engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah." Kemudian Allah berkata, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau, dan engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui." Artinya apa? Perbuatan-perbuatan pertumpahan darah, perbuatan-perbuatan kezaliman sudah dianggap, sudah nampak oleh Allah akan terjadi. Tapi Allah ciptakan manusia dengan akal dan iman dan ilmu agar mereka mampu menciptakan keseimbangan. Para pelaku premanisme, mohon maaf, apakah mereka memiliki iman? Seandainya mereka memiliki iman, mereka tidak akan melakukan kerusakan. Karena bagi orang beriman tidak mungkin melakukan kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka poinnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, masyarakat dalam menyikapi premanisme yang akhir-akhir ini marak. Terkadang ada orang-orang yang memanfaatkan premanisme ini atau kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan kelompok preman untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungan mereka, tanpa mau berpikir akan dampak perbuatan yang dilakukan. Apakah mereka melakukan perbuatan demikian berpikir akan ancaman bagi orang lain, akan dampak buruk bagi orang lain, ketersiksaan bagi orang lain, penyiksaan yang kita lakukan? Andai kata yang kita perbuat sampai pada meninggalnya orang tersebut, man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'an.
Apa kata Allah? Dosanya orang yang melakukan penyiksaan sampai dia meninggal terhadap satu manusia, faka'annama qatalan nasa jami'an, dia seolah-olah telah membunuh sekian banyak manusia di muka bumi ini. Betapa besarnya. Bahkan Imam Az-Zahabi meletakkan dosa besar bahwa qatlun nafsi wal zulm, az-zulmu wa qatlun nafs, kezaliman dan pembunuhan masuk dalam kategori pelaku dosa besar, dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukan dosa besar bisa masuk dalam kategori kekufuran. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata baginda Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Satu di antara 6 perkara tersebut yang terakhir kata baginda Nabi, az-zulmu, kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia. Pertanyaannya, berfikirkah kita? Berfikirkah mereka yang melakukan premanisme, penganiayaan kepada orang-orang? Maka ini yang harus kita fikirkan bersama. Maka umat muslim hari ini wajib bersatu. Umat muslim hari ini wajib bersama, wajib bergandeng tangan. Karena premanisme ini tidak hanya kita temukan di tempat-tempat tertentu. Bahkan di sekolah-sekolah kita dapatkan. Banyak kelompok-kelompok anak-anak muda membentuk kelompok kemudian melakukan penganiayaan. Yang bisa kita temukan di televisi, kita lihat di beberapa video yang tersebar. Banyak anak-anak sekolah yang melakukan aksi premanisme, baik sesama saudara mereka sendiri maupun bersama dengan teman-teman mereka ataupun orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap sikap premanisme yang hari ini brutal, yang hari ini muncul, yang hari ini banyak kita temukan? Yang pertama, orang-orang beriman wajib bersatu untuk mengatasi persoalan ini. Yang kedua, masyarakat yang mampu jangan berdiam diri. Kenapa demikian? Karena kediaman atau diamnya orang-orang yang beriman terhadap kezaliman, maka tidak jauh berbeda dengan perbuatan yang terjadi. Orang yang beriman tapi tidak mencegah perbuatan kekejian atau kemungkaran, maka bagian daripada kekejian itu sendiri. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kelak di akhir zaman perhatian seorang muslim terhadap muslim yang lain akan berkurang, termasuk dalam persoalan kemungkaran dan kekejian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari bersama kita berfikir, mari bersama kita bergerak mencegah perbuatan-perbuatan yang keji lagi mungkar. Karena perbuatan-perbuatan seperti ini sangat diancam oleh Allah dan Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Yang ketiga, orang tua berikan peringatan kepada anak-anak kita. Berikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Berikan mereka kesibukan yang baik dan bermanfaat. Sehingga mereka bisa melepaskan diri mereka daripada perbuatan-perbuatan tercela. Berikan mereka lingkungan yang baik. Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu tempat yang baik untuk membentuk karakter adalah lingkungan yang baik. Bukan hanya orang tua. Orang tua adalah poin pertama. Tapi selanjutnya yang membentuk karakter daripada generasi adalah lingkungan. Betapa besarnya pengaruh lingkungan. Kita berharap anak kita memiliki akhlak yang mulia. Kita gabungkan mereka, kita berikan mereka, kita taruh mereka di lingkungan yang tidak berakhlak. Maka ini akan menjadi poin hilangnya dan rusaknya akhlak. Yang keempat, kepada orang tua, jangan menjadi pengkhianat. Jadilah orang yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Berikan mereka pendidikan agama. Berikan mereka pendidikan keimanan. Tarbiyatud din. Pendidikan agama yang harus mereka tempuh. Karena kewajiban setiap muslim menuntut ilmu agama. Ilmu yang lain tak ada kewajiban. Ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayatin. Tapi ilmu agama wajib. Lemahnya ilmu agama yang kita tanamkan kepada generasi kita membuat kita menyesal di kemudian hari. Kenapa demikian? Pondasi yang sudah tidak kuat. Jika pondasi kita kuat dan pondasi kita mampu memberikan dampak terbaik, maka kita bisa menemukan titik-titik tertentu agar kita bisa mendirikan generasi-generasi yang dicintai oleh Allah. Dan yang terakhir,
Bagaimana sikap kita terhadap premanisme? Umat muslim tak lagi bisa berdiam diri. Harus bersama-sama bergandeng tangan melawan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Apa dampak perbuatan tersebut? Banyak. Ketika merajalelanya premanisme dan diamnya masyarakat, orang-orang beriman, semua perbuatan-perbuatan tercela, kemungkaran dan kekejian, baik narkobanya, baik kemudian perzinahannya, dan lain sebagainya, semuanya membabi buta. Seolah-olah tak ada yang berani mengatakan kemungkaran itu adalah perbuatan yang salah. Apa dampak besarnya? 20 tahun yang akan datang jika kita masih diam atas perbuatan kezaliman, kemungkaran dan kekejian dan serta kezaliman, maka bisa jadi generasi kita menganggap perbuatan yang salah di 20 tahun yang akan datang itu perbuatan yang biasa dilakukan dan bukan yang salah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.